Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anabel Veronica Natali dengan NIM 5112181057, Rio Andika dengan NIM 5112181063, dan saya sendiri Kamelia Utami dengan NIM 5112181064. Di sini kami akan mempresentasikan usulan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk dan Harga terhadap Loyalitas melalui Kepuasan Pelanggan. Yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, latar belakang, kedua, identifikasi masalah, ketiga, maksud dan tujuan penelitian, keempat, kegunaan penelitian, kelima, kerangka pemikiran, keenam, metode penelitian, ketujuh, hasil penelitian, kedelapan yaitu simpulan dan saran. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin pertama yaitu latar belakang. Di era globalisasi saat ini, kehidupan dapat dikatakan telah modern. Era globalisasi merupakan era yang bebas dan ketat dalam persaingan. Dengan perkembangan tersebut, gaya hidup masyarakat pun semakin berkembang. Gaya hidup yang serba instan dan praktis membuat sejumlah masyarakat menginginkan ketepatan dan kecepatan dalam berbagai hal. Salah satunya dalam hal mengkonsumsi makanan atau minuman. Menurut Top Brand 2016, saat ini bisnis kuliner di Indonesia sangat menjamur. Selain bisnis kuliner masakan asli Indonesia atau Indonesian food, terdapat pula bisnis kuliner asing yang telah masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah makanan cepat saji atau fast food. Berdasarkan Top Brand restoran cepat saji, McDonald's merupakan posisi kedua setelah KFC. Restoran cepat saji yang banyak digemari di Indonesia salah satunya adalah McDonald's setelah KFC. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan? Yang kedua, apakah kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan? Yang ketiga, apakah harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan? Yang keempat, apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas? Yang kelima, apakah kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas? Yang keenam, apakah harga berpengaruh positif terhadap loyalitas? Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin ketiga yaitu maksud dan tujuan penelitian. Di sini saya akan menjelaskan maksud penelitian. Menurut Supradita Surpiko Hapsoro Darpito dan Dwi Hari Laksana 2020, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis hubungan antara pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk dan harga terhadap loyalitas melalui kepuasan pelanggan, yaitu dalam studi konsumen McDonald's di Kota Cimahi yang dipedomi oleh model konseptual. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan McDonald's. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan McDonald's. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan McDonald's. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas McDonald's. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas McDonald's. Dan yang keenam, untuk menganalisis pengaruh harga terhadap loyalitas McDonald's. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian itu ada dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan manajerial. Yang pertama, saya akan menjelaskan kegunaan teoritis. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu ekonomi dan menambah kajian ilmu ekonomi khususnya dalam bidang pemasaran untuk mengetahui bagaimana strategi yang tepat diterapkan dalam pemasaran di McDonald's. Dan saya akan menjelaskan kegunaan manajerial. Secara manajerial, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak McDonald's sebagai bahan pertimbangan dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga agar tercapainya loyalitas melalui kepuasan pelanggan yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Anabel Veronica, NIM 51121811057. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan kerangka pemikiran. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh antara kualitas pelayanan, kualitas produk, harga, loyalitas, dan kepuasan pelanggan yang berpedoman kepada model dan ide yang dikemukakan oleh Tabrani 2018. Menurut Kotler, layanan adalah setiap tindakan atau tindakan yang dapat ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Menyatakan bahwa kualitas adalah kepuasan pelanggan yang seutuhnya. Suatu produk yang berkualitas apabila dapat memberikan kepuasan kepada konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan. Kepuasan menurut Ciptono tahun 2014 berasal dari bahasa Latin, yaitu satis yang artinya cukup baik atau memadai, dan facio artinya melakukan atau membuat. Dan demikian, berdasarkan riset sebelumnya, kualitas pelayanan dipengaruhi secara positif oleh kepuasan pelanggan. Selanjutnya, hipotesis yang pertama, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis 2, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas. Hipotesis 3, kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis 4, kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas. Hipotesis 5, harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis 6, harga berpengaruh positif terhadap loyalitas. Hipotesis 7, kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas. Dan hipotesis 8, kepuasan pelanggan memediasi kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga terhadap loyalitas. Selanjutnya, di sini kami menggunakan penelitian kuantitatif dengan penalaran deduktif dengan tujuan penelitian yaitu menguji hipotesis. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, kami menggunakan data primer, strategi survei, cross-sectional, atau one-shot study, kuesioner online, skala Likert, dan lokus penelitian itu di kota Cimahi. Selanjutnya, teknik penentuan sampel, non-probability sampling, generasi Z yaitu usia 17-24 tahun, pengguna sosial media yang dalam 5 bulan terakhir yang diyakini berpengalaman melihat iklan produk McDonald's, dan yang belum pernah membeli produk McDonald's di kota Cimahi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model konseptual. Yang pertama, di sini kami ada 8 hipotesis yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini ada X1, X2, X3. X1 sebagai kualitas pelayanan, X2 kualitas produk, dan X3 harga. Lalu di sini kami menggunakan loyalitas sebagai Y dan kepuasan pelanggan sebagai Z atau yang memediasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Yang pertama, pengolahan data dengan langkah yang pertama pengkodaan data, pemasukan data, pengeditan data, dan transformasi data. Yang kedua, analisis datanya kami menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolenialitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji hipotesis, uji T, uji F, dan uji Sobel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian. Di sini sudah ada tabel profil responden yang terdiri dari 50 orang. Responden dalam penelitian ini merupakan konsumen yang pernah berkunjung ke McDonald's di kota Cimahi dengan jumlah sebanyak 50 orang atau responden. Responden terutama didominasi oleh perempuan yaitu 72% dengan rentang usia 21-25 tahun sebanyak 76%, dengan pekerjaan sebagai mahasiswa yaitu 70%. Penjelasan ini penting untuk disampaikan terkait jawaban yang diberikan para konsumen atas semua pertanyaan yang diajukan pada kuesioner yang mencerminkan karakteristik demografisnya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rio Andika. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Andika dengan NIM 5112181063. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian pada judul pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk, kualitas harga terhadap loyalitas melalui kepuasan pelanggan studi konsumen McDonald di Kota Cimahi. Hasil uji yang pertama yaitu hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Berdasarkan hasil uji validitas, pernyataan dari suatu variabel yaitu kualitas pelayanan, kualitas produk, kualitas harga, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar daripada L tabel. Kita bisa lihat dari nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 maka dinyatakan reliable, dan pada hasil uji validitas dan reliabilitas di penelitian saya dan kelompok saya, nilai R hitungnya lebih besar daripada L tabel, maka bisa diasumsikan bahwa untuk datanya yaitu berdistribusi normal. Menurut Sekaran dan Bugi 2017, dari setiap variabel dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil yang kedua yaitu hasil uji asumsi klasik. Hasil uji asumsi klasik ini terdapat 4 uji. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga multiheteroskedastisitas, dan yang keempat yaitu uji autokorelasi. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik pada tabel 4.3 kita bisa lihat pada laporan UP dan TA kelompok kami bahwa uji normalitas pada model regresi nilai signifikansinya sebesar 0,200, di mana lebih besar daripada 0,05 maka dinyatakan hasil uji asumsi klasiknya berdistribusi normal. Pada model regresi berganda diketahui nilai signifikansinya sebesar 0,200, lebih besar daripada 0,05, yang artinya data pada model regresi berganda berdistribusi normal. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu hasil analisis regresi sederhana, berganda, dan uji Sobel. Dengan mengacu pada hasil analisis regresi sederhana 1, diketahui bahwa nilai T hitung pada truth sebesar 12,022. Sedangkan nilai koefisien betanya sebesar 0,894. Artinya variabel truth berpengaruh positif dan signifikansi terhadap komen. Hal ini dapat dilihat dari T hitung lebih besar daripada T tabel dengan nilai T tabel sebesar 1,65787 serta nilai koefisien betanya yang memiliki arah positif. Dengan demikian, McDonald di Kota Cimahi dapat memprioritaskan untuk meningkatkan seluruh indikator yang membentuk kualitas pelayanan karena diharapkan dapat menimbulkan dampak positif pada kepuasan pelanggan. Setiap peningkatan satuan kepuasan pelanggan dapat mendorong adanya peningkatan 0,894 satuan kepuasan pelanggan. Berdasarkan uji Sobel diperoleh nilai T hitung loyalitas pelanggan yang memediasi pengaruh kualitas pelayanan sebesar 3,34226175 yang lebih besar daripada T tabel yaitu 1,66256. Dengan demikian, loyalitas pelanggan memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, ada hasil uji hipotesis. Untuk keterangannya, yaitu yang pertama, kriteria penolakan H0 jika T hitung lebih besar T tabel. Yang kedua, T tabel regresi berganda 1 sebesar 1,66235. Yang ketiga, T tabel regresi berganda 2 sebesar 1,66256. Yang keempat, T tabel uji Sobel sebesar 1,98761. Pada tabel 4.7 bisa dilihat pada hasil UP dan TA kelompok kami menunjukkan hasil uji hipotesis yang diketahui bahwa tidak semua hipotesis berhasil menolak H0, sedangkan H2 dan H3 gagal menolak H0 atau bisa diartikan H2 dan H3 menerima H0. Selanjutnya ada kesimpulan. Untuk kesimpulan pada
penelitian kelompok kami dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, dan Harga terhadap Loyalitas melalui kepuasan pelanggan studi konsumen McDonald's di Kota Cimahi, yaitu yang pertama, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepuasan pelanggan McDonald's di Kota Cimahi. Yang kedua, kualitas produk berpengaruh positif tidak signifikansi terhadap kepuasan pelanggan McDonald's di Kota Cimahi. Yang ketiga, kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap loyalitas McDonald's di Kota Cimahi. Yang keempat, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepuasan pelanggan yang dimediasi oleh loyalitas pelanggan McDonald's di Kota Cimahi. Baik, selanjutnya yaitu saran. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih menggeneralisasi atau luas. Kemudian, pada tahap teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu purposive sampling, yang berarti sampel yang dapat mengisi kuesioner peneliti hanya orang-orang dengan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, agar tujuan penelitian kita tercapai dengan baik. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya audiens, dan tak luput saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haryadi selaku dosen pengampu mata kuliah riset pemasaran atas bimbingannya, atas ilmunya selama semester 6 ini. Kurang lebihnya mohon maaf pada penelitian kelompok saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, dan Harga terhadap Loyalitas melalui Kepuasan Pelanggan Studi Konsumen McDonald's di Kota Cimahi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.